Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat coding semuanya, apa kabar? Video kali ini kita bakal bahas tentang operator logika ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas angka-angka yang besar, untuk operator logika ini kita cukup dengan nilai benar dan salah atau 1 dan 0 ya. Jadi kita nggak perlu angka-angka yang besar, jadi nanti hasilnya true or false seperti itu. Ya, jadi langsung saja kita langsung mulai videonya tentang operator logika mulai sekarang. Untuk yang pertama silahkan buka untuk compiler kalian ya, Dev C++, saya buka. Ya, buat file baru, ya Ctrl N, lalu ketikkan struktur pemrograman C++. Include iostream, lalu using namespace std. Ya, setelah itu di bawahnya kita ketikkan method main ya untuk inti program yang kita jalankan nanti. Nah, jadi untuk konsep dari operator logika ini nanti seperti ini ya. Jadi kita akan menampung sebuah hasil operasi ya, operasi dari operator logika itu di dalam sebuah variabel dengan tipe data bool. Boolean ya. Jadi untuk benar salah itu kan harus masuk ke boolean. Jadi untuk benarnya nanti bernilai 1, untuk salah bernilai 0. Ya, saya deklarasikan sebuah variabel boolean dulu ya. Bool, semisal namanya itu output. Jadi sekarang kita punya satu variabel output dengan tipe data bool dan dia merupakan variabel kosong ya, belum ada value-nya. Nah, untuk pengoperasiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita semisal punya sebuah operasi yang mana output itu adalah hasil operasi logika dari angka 2 sama dengan 2. Ya. Jadi di sini bisa kita logika ya. Kalau nilai dari 2 itu senilai atau angka 2 itu senilai dengan angka 2. Ya gitu ya. 2 senilai dengan angka 2. Nah, ketika saya coutkan di bawahnya, ya output itu seperti apa? Jadi kalau saya cout di sini, nanti dia output akan mendapatkan value tentang hasil operasi antara angka 2 senilai dengan 2. Kalau dia benar, maka output ini akan bernilai benar. Kalau salah, maka output ini bernilai salah, seperti itu. Ya, sebelum kita compile and run, kita simpan. Saya ubah namanya menjadi operasi logika. Ya, OPR logika. Kalau sudah kita compile and run. Apa ini salah? iostream ya, bukan isostream. Ya, typo tadi. Ya, kalau sudah hasilnya seperti ini. Dia akan menampilkan angka 1 karena dia benar ya. Karena 2 itu senilai dengan 2. Ya, kalau di sini ternyata saya berikan seperti ini. 2 senilai dengan 4. Apakah 2 itu senilai dengan 4? Ya, kita cek di sini. Jadi hasilnya kosong, 0 ya, angka 0. Dia false karena 2 itu tidak senilai dengan 4. 2 tidak senilai dengan 4 ya, seperti itu. Jadi itu untuk konsep dari penilaian atau pemberikan value terhadap variabel yang kita deklarasikan dengan tipe data bool ya, gitu ya. Oke, udah paham ya. Sekarang kita lanjut ke operator dari logika itu sendiri. Jadi operator logika itu kita akan gunakan 3 operator. Gak usah banyak-banyak dulu, kita bahas yang sering kita gunakan. Jadi yang pertama itu ada not ya, yang kedua nanti ada and, yang ketiga ada or. Jadi ada 3 operasi yang akan kita gunakan nanti, yaitu not, and, sama or. Jadi not ini dia adalah kebalikan ya. Jadi not itu adalah kebalikan. Maksudnya seperti ini. Jadi semisal saya itu hasilnya benar, ketika diberikan operasi operator not ini, nilai kebenaran itu akan berubah menjadi sesuatu yang salah. Jadi kalau nilainya true, kita berikan operator not, maka dia akan berubah menjadi tidak ya. Benar menjadi salah, setuju menjadi tidak setuju, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Contohnya di sini kan output sama dengan 2 senilai dengan 4. Itu kan salah ya. Otomatis hasilnya dia adalah 0. Ya. False. Tapi semisal di sini kita berikan operator not ya, maka dia akan menjadi kebalikannya. Semisal seperti ini, output itu adalah tidak 2 sama dengan 4. Ya, jadi di sini tidak itu seperti ini ya. Bisa kita seperti ini.
kalau di sini hasilnya false, maka akan dibalik menjadi true. Ya, kita compile and run. Ya, seharusnya kan dia false karena 2 itu tidak senilai dengan 4. Tapi dia di sini benar. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita berikan operasi NOT dari operator logika, ya kayak gitu ya. Oke. Cara yang kedua, kita bisa memberikan, tadi kan tanda seru ya. Kita bisa menggunakan tulisan NOT. Ya, NOT seperti ini, lalu value yang akan kita berikan operasi atau operator logikanya. Ya. NOT 2 senilai dengan 4. Karena awalnya di sini hasilnya dia salah, false, diberikan NOT, dia akan menjadi true di sini. Ya, jadi sesuatu yang hasilnya true ketika diberikan NOT, dia akan berubah menjadi false, dan sesuatu yang hasilnya false ketika diberikan NOT, dia akan berubah menjadi true, kayak gitu ya. Oke, karena kebalikan. Ya. Oke, selanjutnya saya tuliskan saja ya, output. Ya, semisal kayak gini. Jadi di atas kan nilainya nggak sama, yang di bawah itu nilainya sama. Jadi 2 itu senilai dengan 2. Ya, hasilnya benar. Tetapi di sini saya berikan operator NOT ya. NOT-nya saya menggunakan tanda seru. Saya compile di sini. Hasilnya seharusnya dia benar, tapi dibalikan keadaannya dia menjadi salah kayak gitu. Ya, padahal 2 itu sama dengan 2, tapi diberikan NOT kayak gitu. Ya, oke, selanjutnya kita menggunakan AND ya. Jadi kalau AND ini saya suka menganggapnya dengan logika perkalian ya. Karena apa? Kalau dia itu bisa bernilai benar kalau kedua value-nya itu bernilai benar. Kalau ada satu saja value dari kondisi yang ditampilkan itu salah, maka dia akan bernilai 0 seperti itu. Jadi saya bisa melogikakan sebagai perkalian. Ya, contohnya seperti ini. Semisal saya output ini, semisal si variabel output ini saya berikan seperti ini. Ada 2 itu lebih kecil daripada 4. Ya, benar apa enggak? 2 itu kurang dari 4, betul. Ya. Di sini saya berikan N ya. Dan 2 itu lebih dari 1. Ya, 2 itu kurang dari 4. Iya, benar. 2 itu lebih dari 1. Iya, benar. Ya. Maka di sini akan menghasilkan nilai benar ya, 1. Ya, karena apa? Di sini 2 kurang dari 4, benar, hasilnya 1. Ya, 2 lebih dari 1, ya benar, hasilnya 1. 1 dikalikan dengan 1, hasilnya 1 seperti itu. Jadi di sini adalah 1 N, saya berikan komentar ya. 1 N 1 hasilnya 1 ya gitu ya. Terus di bawahnya saya berikan output. Ya, semisal di sini saya berikan angka 2 itu kurang dari 4 ya. Dan 2 itu kurang dari 4. 2 itu kurang dari 1. Ya, seharusnya 2 itu kan lebih dari 1. Tapi di sini saya isikan seperti ini. Di sini 2 kurang dari 4, dia berhasil 1. Ya, maksudnya 2 kurang dari 4 itu kondisinya benar. Terus di sini berikan operator logika N. 2 kurang dari 1. Apakah 2 itu kurang dari 1? Enggak, 2 itu lebih dari 1. Jadi di sini hasilnya benar dan salah. Ya, jadi 1 dan 0. Ya, karena ada salah satu nilai yang bernilai 0, maka saya di sini bisa memastikan kalau hasilnya akan berubah menjadi 0 gitu ya. Kita compile and run. Ya, hasilnya 0. Ya, karena 1 and 0 ya, ada salah satu yang bernilai 0. 1 kali 0 hasilnya 0. Ya, atau false ya. Di sini true. Di sini false. Ya, gitu. Ya, bisa kalian lanjutkan kalau nilainya semisal output itu sama dengan 2 itu lebih dari 4. Ya, sudah jelas dia salah. Terus dan 2 itu kurang dari 1. Ya, atau gini dulu. Yang pertama dia adalah benar. Yang pertama dia salah, 2 itu nggak lebih dari 4 ya. 2 itu kurang dari 4. Jadi yang pertama itu statement pertama yang di sini dia hasilnya salah, berarti 0 ya. 0 n. Dan di sini 2 lebih dari 1, benar. 2 itu lebih dari 1 ya, teman-teman. Jadi hasilnya benar. Ya, setelah itu kita sama dengan ya, kalau 0
N1 ya 0 kali 1, karena ada salah satu value-nya yang 0, saya dapat pastikan 0 dikalikan 1 itu hasilnya 0 ya gitu ya. Saya compile and run ya, hasilnya 0. Jadi 0N1 itu hasilnya 0. 2 lebih dari 4 itu salah ya, lalu 2 lebih dari 1 itu benar. Jadi salah benar itu hasilnya salah, seperti itu. Saya isikan 0 dan hasilnya false. Oke. Ya oke, untuk kondisi yang terakhir di bawah ya, di bawah sendiri ini ada operasi seperti ini. Ya output itu semisal kedua kondisinya salah, jelas 0 kali 0 itu pastinya 0 ya teman-teman. Jadi kalau ada kedua kondisinya salah itu maka di N ya, operasi N ini dia akan berhasil 0 seperti itu. Semisal angka 2 itu kan kurang dari 1, salah ya, 2 itu lebih dari 1. Saya berikan N 2 itu lebih dari 3 ya, karena 2 itu lebih dari 3 ya. Di sini ada operasi 2 lebih dari 3. 2 itu nggak lebih dari 3 ya, 2 itu kurang dari angka 3 ya. Di sini kita tuliskan 2 kurang dari 1 itu adalah 0. N 2 lebih dari 3 itu adalah 0 ya, salah ya, 2 itu kurang dari 3 bukan lebih dari 3. Dapat saya pastikan di sini kalau 0 kali 0 itu adalah 0 ya. Kita compile and run, apakah hasilnya benar? Ya 0, karena 0 kali 0 itu adalah 0. Oke, untuk operasi N seperti itu ya teman-teman. Jadi operasi logika untuk N ya, jadi dapat kita simpulkan N itu adalah dia bernilai benar ketika semua kondisinya benar ya, seperti itu ya. Dia bernilai benar ketika semua kondisinya benar. Kalau ada salah satu saja yang bernilai 0 atau salah atau false ya, dia akan bernilai outputan false, seperti itu ya. Sekarang OR ya, OR itu kalau saya ya sukanya itu menganggapnya dia adalah operasi penjumlahan ya. Dia itu apa? Dia itu bernilai salah ketika kedua kondisinya salah ya. Jadi kalau di atas yang N ini ya, dia bernilai benar ketika semua kondisinya benar ya. Jadi di sini kalau 0 atau 1, N 1 itu hasilnya 1 dan yang lainnya itu bernilai 0, seperti itu ya. Jadi kalau N itu adalah 1N1 itu hasilnya 1, dan selain itu dia else ya, dia itu kosong ya, dia itu 0. Nah selanjutnya kalau OR itu kebalikannya. Jadi dia akan bernilai salah ketika kedua kondisinya atau semua kondisinya itu salah. Kalau ada salah satu saja kondisinya yang benar, maka dia akan bernilai benar ya. Contohnya seperti ini. Yang di sini ya, saya kopikan saja yang dari N. Di sini saya copy semuanya, tinggal saya pastekan di OR ya. Ya, jadi kita punya 4 kondisi. 2 kurang dari 4 ya, 2 kurang dari 4. Di sini N-nya saya ubah menjadi OR. Ya, ini saya matikan dulu ya. Ya, 2 kurang dari 4 benar ya, 1. Lalu 2 lebih dari 1 benar. Benar OR benar itu pastinya kita cek compile and run. 1 OR 1 itu hasilnya jeng ya, hasilnya 1 ya. Jadi dia true ya. Untuk kedua kita cek di sini OR ya, 2 kurang dari 4 benar ya, 2 kurang dari 1 salah ya. Jadi 1 OR 0 ya, 1 OR 0 ya. True or false itu seperti apa? Kita cek di sini. Kalau saya dapat memastikan di sini hasilnya benar, karena salah satu kondisinya dia masih benar ya. Jadi 1 ditambah 1 itu masih 1, maksudnya dia nggak 0. Tapi kalau 0 ditambah 0 dia tetap 0, seperti itu ya. Saya cek ya, luar biasa, dia tetap 1 ya. Ya karena 1 ditambah 0 itu tetap 1. Dia bernilai 0 ketika semua kondisinya bernilai 0, seperti itu. Yang ketiga saya berikan OR. Ya ini adalah 2 lebih dari 4 salah ya.
2 lebih dari 1. Benar, jadi salah 0 or 1. 0 or 1 itu hasilnya nanti akan true ya. Ya. Kita cek di sini. Ya, oke, benar ya. Dan yang terakhir kita di sini kondisinya yaitu salah dan salah. 2 kurang dari 1 enggak, 2 itu lebih dari 1 boy ya. Terus di sini 2 lebih dari 3 ya, or ya. 2 lebih dari 3 itu jelas salah karena 2 itu kurang dari 3. Jadi 2 kurang dari 1 hasilnya 0, 2 lebih dari 3 hasilnya 0. 0 or 0 itu hasilnya akan false karena 0 ditambah 0 itu hasilnya 0, seperti itu. Coba kita cek, ya benar ya, hasilnya 0 ya. Oke. Ya, jadi itu ya teman-teman pembahasan kita tentang operator logika yang kita bahas, yaitu tentang not ya, nilai kebalikan, and nilai perkalian biner maksudnya, lalu ada or nilai penjumlahan atau ya. And itu kan dan, kalau or itu atau, kalau not itu tidak ya. Jadi logikanya seperti yang saya tuliskan di sini, bisa kalian pelajari bersama-sama. Jadi mungkin itu untuk video kali ini tentang operator logika. Tetap simak video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.